Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Renungan hari ini berjudul Berbagi Semangat untuk Kristus, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Pertama kali kami bertemu tetangga kami Henry, ia mengeluarkan Alkitab tua dari dalam tas yang dibawanya. Dengan mata berbinar ia bertanya apakah kami tertarik untuk membahas firman Tuhan. Kami mengangguk, maka ia pun menunjukkan beberapa bagian Alkitab yang telah ditandainya. Ia juga menunjukkan sebuah buku catatan yang penuh dengan hasil pendalaman firman Tuhan dan berkata bahwa ia sudah membuat bahan presentasi di komputernya lengkap dengan informasi-informasi lain yang terkait dengan pendalamannya itu. Henry bercerita bahwa ia berasal dari sebuah keluarga yang kurang harmonis. Kemudian saat sendirian dan berada di titik nadir, ia menerima kematian dan kebangkitan Yesus sebagai dasar imannya. Hidupnya berubah seiring dengan karya Roh Kudus yang menolongnya untuk mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Meski Henry telah menyerahkan hidupnya kepada Allah bertahun-tahun lalu, antusiasmenya terhadap Tuhan masih luar biasa kuat. Semangat Henry mengilhami saya yang sudah bertahun-tahun mengikut Yesus untuk merenungkan tentang semangat rohani saya sendiri. Rasul Paulus menulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Sepertinya ini perintah yang sulit kecuali jika saya mengizinkan firman Tuhan membentuk dalam diri saya perilaku yang mencerminkan rasa syukur yang terus-menerus hadir di atas segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus bagi saya. Tidak seperti pasang surut emosi yang kita alami dalam kehidupan ini, semangat untuk mengikut Kristus datang dari hubungan yang semakin bertumbuh dengannya. Semakin kita mengenalnya, semakin dia berharga bagi kita. Dan kebaikannya pun semakin memenuhi jiwa kita dan meluap kepada orang-orang di sekitar kita. Sahabat ODB, menurut Anda bagaimana perasaan Yesus saat melihat Anda bersemangat dalam mengikuti Dia? Apa hubungan antara rasa syukur kepada Allah dan semangat untuk mengenalnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, perbaharuilah semangatku agar semakin rindu mengenal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.